Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa sarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jamiul Ikhwan Bapak Ustaz Dr. Anas Haji Wafid Darun, yang saya hormati Bapak Haji Agus selaku Menteri Perhubungan di Masjid Jamiul Ikhwan, karena rekan-rekannya beliau berceramah kita bagus-bagus di Masjid Jamiul Ikhwan. Yang saya hormati pemberi materi pada pagi hari ini Bapak Ustaz Dr. Andian para lingkungan. Yang saya hormati imam kita itu tadi sholat subuh berjamaah dipimpin oleh Bapak Ustaz Solihul Hadi SAG. Yang saya hormati Bapak Lurah kita Bapak Ustaz Dr. Anas Muhammad Bidi. Yang saya hormati para orang tua kita Bapak Haji Sadi, Bapak Haji Raya, Bapak Haji Afendi, Bapak Rajari, wabil khusus para asatid, para jamaah kuliah subuh pada pagi ini yang sama-sama semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan akan dilanjutkan dengan kuliah subuh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula mereka sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak hadirin sekalian yang saya hormati, baiklah saya bacakan susunan acara kuliah subuh pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan shalawat, yang ketiga acara inti, kemudian yang keempat doa, yang kelima alamat tamah yang kita santap pagi bersama. Selanjutnya mari bersama-sama kita buka kuliah subuh pada pagi hari ini dengan baca Al-Quran yang suratul Fatihah. Ada ini yang wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya mari bersama-sama kita membaca shalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa hubir lana qadaya asyal kami. Muhammadun sayyidul qadaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami.
نبينا آمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي مصطفى para bapak dan sekalian yang saya hormati, terima kasih. Mudah-mudahan dengan membaca salawat kita nanti semua mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan sekalian yang saya hormati, selanjutnya marilah kita ikuti pelajaran atau kuliah subuh bersama guru kita Bapak Ustaz Dr. Andian Perlindungan. Sekaligus nanti akan ditutup dengan doa. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Sanusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Yang saya hormati Ketua DKM kita Bapak Haji Wahid, Ustaz kita Bapak Haji Sanusi, Bapak Lurah, para asatidzah, wabil khusus juga sahabat-sahabat saya yang mengundang saya bersama Bapak Ibu, Bapak Haji Purwo Agus, Bapak Anwar dan semua yang hadir yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan seluruh nikmatnya tak terbatas kita dapat menjalani kehidupan kita dengan bahagia. Jadi bukan hanya sekedar menjalani hidup, tapi menjalani hidup dengan bahagia. Maka sejatinya Bapak Ibu, tidak ada ruang dan waktu di dalam kehidupan kita ini tanpa bersyukur kepada Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri, keluarga, dan sahabat beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau Bapak Ibu hadirin semua membaca surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14, di situ Allah jelaskan bahwa proses penciptaan manusia itu dari nutfah. Nutfah itu air mani, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging,
Itu proses penciptaan manusia. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, kemudian aku jadikan makhluk yang berbeda. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan Bapak Ibu, nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari, kata Rasulullah. Berarti kalau 40 hari kali 3, di dalam kandungan itu fase pertama itu adalah 120 hari, 4 bulan. Ya, 4 bulan. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 172, di dalam surat Al-A'raf ayat 172, tadi di Al-Mu'minun ayat terakhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan makhluk yang berbeda. Jadi ada kehidupan janin, ada kehidupan manusia. Jadi sampai 120 hari itu masih kehidupan janin. Tapi begitu sempurna, 120 harinya sempurna, Allah jadikan makhluk yang berbeda. Nah, di dalam Al-A'raf ayat 172, sebelum Allah tiupkan roh kepada kita yang 120 hari dalam kandungan, roh kita disumpah oleh Allah. Ini bayi di perut 120 hari masih kehidupan janin. Ya, genap 4 bulan memasuki usia 5 bulan, 4 bulan masuk ke 5, roh disumpah oleh Allah. Al-A'raf ayat 172, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka roh mengatakan, betul, aku bersaksi engkaulah Tuhanku. Semua roh bersaksi engkaulah Tuhanku. Nah, di dalam surat Shad ayat 72, surat Shad ayat 72, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqulu lahu sajid. Jadi setelah roh disumpah, kemudian Allah mengatakan, setelah fa idza sawaitu, setelah aku sempurnakan ciptaanku manusia tadi, maka kutiupkan ruh ciptaanku. Kutiupkan ruh ciptaanku. Nah, di An-Nahl ayat 78, di An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi kata Allah, Bapak Ibu, Allah keluarkan kamu dari perut ibumu tidak mengetahui apa-apa. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah berikan kepadamu pendengaran, Allah berikan kepadamu penglihatan, Allah berikan kepadamu hati agar kamu bersyukur. Nah, kalau sampai di sini paham, enak jelasinnya. Allah pemilik kehidupan kita, jasmani rohani kita. 120 hari di dalam kandungan tadi ditiupkan oleh roh. Allah ciptakan kita dari proses air mani, nutfah, alaqah segumpal darah, mudghah segumpal daging. Kemudian Allah tiupkan roh, dan sebelum ditiupkan roh itu bersumpah kepada Allah, aku bersaksi engkaulah Tuhanku. Nah, bapak-bapak, ibu jamaah rahimahullah, ada 7 sifat wajib Allah dari 20 sifat wajibnya. 7 sifat wajibnya apa? Sama. Apa sama?
mendengar. Basar, melihat. Kalam, berkata-kata. Sama basar, kalam. Ilmu, hayat, kehidupan yang maha hidup. Kudrat, kekuasaan. Iradat, apa iradat? Kehendak. Ini bayi tadi nggak paham apa-apa, nggak tahu apa-apa. Ditiupkan oleh Allah ruhnya itu sudah bersumpah kepada Allah, berarti ruh itu cerdas. Maka kecerdasan itu dimulai dari kita berada di dalam kandungan, karena ruhnya sudah kenal sama Tuhannya. Ruh itu sudah kenal dengan Tuhan yang menciptakannya. Dia terikat dengan perjanjiannya dengan Allah. Nah, bayi yang tidak mengetahui apa-apa tadi ditiupkan oleh Allah ruh bagian dari ciptaan Allah. Maka sejak itulah si bayi akan menjalani kehidupannya. Dia sampai lahir, dia remaja, dia dewasa, dia tua seperti kita, suatu saat meninggal dunia. Bapak-bapak yang pengusaha, bapak-bapak yang camat, Pak Lurah, bapak-bapak yang kiai, bapak-bapak mungkin ada di sini polisi, tentara, atau ada di sini dokter, atau ada di sini arsitek, atau ada di sini dosen. Siapapun Anda, ibu-ibu juga begitu, siapapun Anda, pencapaian yang barusan saya sebut itu, pencapaian kita itu karena ada 7 sifat wajib Allah yang dipinjamkan kepada kita. Jadi bayi itu nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, dikasih ruh, jadi dapat pinjaman 7 yang utama dari Allah. Maka pada saat itu kita bisa mendengar. Berarti Allah titipkan pendengaran kepada kita. Kita bisa melihat. Pada saat kita sudah lahir, berarti Allah titipkan penglihatannya, basornya kepada kita. Allah titipkan samanya kepada kita, Allah titipkan basornya kepada kita, Allah titipkan kalamnya kepada kita. Kalam itu di surat berapa? Ayat berapa? Ar-Rum ayat 22. Beragam bahasa manusia ya. Manusia bisa bicara ya. Jadi yang menciptakan bahasa itu siapa? Allah. Kemampuan berkata-kata siapa? Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa mendengar dengan pendengar Allah, bisa melihat dengan penglihatan Allah, bisa berkata-kata dengan perkataan Allah, berilmu dengan ilmu Allah, berkehendak dengan kehendak. Kalau nyawanya nggak ada, punya kehendak tidak? Berarti kehendaknya adalah kehendak milik siapa tadi? Allah. Punya kekuasaan, punya kemampuan, bisa beraktivitas, bisa meeting, bisa menghasilkan karya, bisa berbuat. Itu dengan ilmu siapa? Allah. Dengan kehendak siapa? Milik siapa? Allah. Dan dengan kemampuan, kompetensi siapa? Siapa pemiliknya? Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dititipkan oleh Allah 7. Banyak banget nikmat yang diberikan Allah, tapi ini 7 kebaikan yang utama yang dititipkan Allah kepada kita. Kira-kira kalau nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak punya ilmu, nggak punya kehendak, nggak punya kekuatan, kekuasaan,
dan nggak punya kehidupan, bisa nggak jadi dokter, jadi kiai, jadi tentara, jadi polisi, jadi lurah, jadi camat? Bisa nggak? Nggak bisa. Nah maka yang jadi kiai, yang jadi ustadz, yang jadi dokter, yang jadi jenderal, yang jadi apapun tadi, pertanyaan saya, kenapa sombong? Kenapa merasa paling hebat? Kenapa merasa paling pintar? Kenapa merasa paling suci? Kenapa merasa paling kaya? Kenapa merasa paling berkuasa? Padahal fakta mana orang-orang yang pernah hebat di zamannya itu? Mana? Coba Bapak Ibu pernah baca koran, pernah nonton televisi, pernah dengar berita, sepanjang hidup kita sudah berapa banyak pengusaha, pejabat yang kita kenal, artis papan atas yang kita kenal, yang sekarang coba di usia kita sekarang ini, mereka yang sudah berlalu dengan masanya mana? Jenderal-jenderal hebat itu mana? Kiai-kiai hebat dan besar itu di zamannya mana? Artis-artis papan atas di zamannya itu mana? Ya, dari tanah diciptakan ke tanah mereka sudah dikembalikan. Itu pelajaran hidup buat kita, bahwa kita juga begitu, suatu saat dari tanah kita diciptakan, ke tanah kita dikembalikan. Nah berarti kita hidup dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Maka tadi di dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah menegaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu tidak mengetahui apa-apa. Allah berikan kepada kamu pendengaran, Allah berikan kepada kamu penglihatan, Allah berikan kepada kamu hati agar kamu bersyukur. Nah sekarang melihat dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, berkalam dengan kalam Allah, berilmu dengan ilmu Allah, berkehendak dengan kehendak yang dimiliki oleh Allah. Kehendaknya dititipin ke kita sedikit, itu tak banyak. Berkudrat dengan kudrat Allah, bisa jalan, bisa belajar, bisa bekerja, bisa beraktivitas, itu kudrat dari Allah. Pertanyaannya, untuk apa penglihatan kita gunakan? Padahal kita melihat dengan penglihatan Allah. Apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Kenapa yang kita lihat itu bertentangan dengan kehendak Allah? Apa yang kita dengar? Dengar apa itu? Gunjingan, ghibah, fitnah. Apa yang kita ucapkan? Kita kalau ngomongin apa? Padahal yang ngomong ini adalah perkataan ini milik siapa tadi? Allah. Untuk apa ilmu kita? Untuk apa ilmu yang Allah titipkan kepada kita itu untuk apa? Untuk korupsi, untuk memfitnah, untuk menzalimi orang. Coba. Untuk apa kehendak kita? Untuk bebas. Dan kehendaknya, kalau kita sadar yang berkehendak adalah Allah, kehendak itu dititipkan Allah kepada kita, bahwa berarti kehendak itu bagian dari kesucian Allah. Nah, kenapa ada kehendak pengen berzina? Kenapa ada kehendak bebas, ada kehendak liar? Maka fanakan diri kita. Kita ini bukan siapa-siapa dan tidak apa-apa. Kita hidup dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah. Kita berilmu dengan ilmu yang diberikan oleh Allah. Kita melihat dengan penglihatan yang diberikan oleh Allah. Kita mendengar dengan pendengaran yang diberikan oleh Allah. Kita berkehendak dengan kehendak Allah. Kita berkudrat
berkudrat, kita berkemampuan, berkekuasaan dengan kudratnya Allah. Tapi kita tidak disebut dengan kudrat, karena kudrat itu milik Allah. Maka saya katakan begini, Bapak Ibu, ini berkurang. Yang dipinjamkan oleh Allah ini perlahan-lahan berjalan ya waktu berkurang. Rasulullah SAW mengatakan di dalam satu hadis, kun fid dunya ka'annaka qaribun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang menyeberang. Berarti kita hidup di dunia ini sebentar. Kita tidak akan menempati dunia ini abadi selama-lamanya. Nah, begitu masuk usia 40 tahun mulai berkurang. Yang dititipkan apa tadi? Pendengaran, penglihatan 7 itu berkurang. Kapan mulainya? 40 tahun. Begitu masuk 40 tahun, perlahan-lahan penglihatan diambil oleh Allah. Nah, masuk 40 tahun pakai kacamata plus penglihatan dicabut oleh Allah, dikurangi oleh Allah, agar kita sadar jangan sombong, bergantung kepada Allah. Masuk usia 50 sekian tahun, 60 tahun, 70 tahun, yang kedua yang dititip oleh Allah pendengaran dikurangi oleh Allah, banyak atau kesulitan mendengar. Ya, pendengaran. Udah banyak, saya udah ketemu dengan banyak orang jemaah-jemaah tuh kalau ngobrol, apa Ustaz? Apa Ustaz? Yang kuat, nah, pendengaran berkurang. Itu titipan Allah. Penglihatan Allah yang dititipkan kita berkurang, pendengaran yang dititipkan kepada kita berkurang. Yang ketiga apa? Ilmu. Banyak lupa. Ya, lupa nama orang. Kadang-kadang bahkan teman sendiri kita lupa siapa namanya. Ya, waktu ditegur kita ramah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, sehat? Gimana sekarang Pak? Alhamdulillah, masih di sini Tangsel. Nanti di jalan ya, iya. Udah lewat siapa tadi nama itu? Kok bisa lupa nama dia siapa namanya? Ya Allah, ilmu dicabut oleh Allah, dikurangi oleh Allah. Pikun. Kamu siapa? Ahmad Pak. Oh Ahmad, mirip sama anak saya. Ya saya Pak. Ahmad dia duduk, ambil nasi, ambil minum di sebelah. Ini siapa? Yang tadi Ahmad Pak. Wah, Ahmad ya. Anak saya juga namanya Ahmad ya. Ini saya. Ada profesor. Dia tanya, yang meninggal siapa? Dia tanya ke anaknya. Anaknya cerita ke saya, ibu siapa? Istri papa. Oh ibu kamu? Iya. Dia duduk, dimandiin jenazah, dikafani. Ini siapa? Ibu. Profesor. Sampai di makam, dia tanya lagi, ini ngapain? Nguburin ibu. Aduh, ilmu berkurang. Ya, jadi yang dititipkan oleh Allah itu berkurang. Tadi 7. Ya, penglihatan dikurangi oleh Allah, pendengaran dikurangi oleh Allah, ilmu dikurangi oleh Allah, perkataan. Banyak nih orang tua yang zaman mudanya banyak ngomong. Ya, banyak ngomong. Saking banyaknya omong-omong katanya. Banyak omong. Begitu masuk usia tua, jadi pendiam. Betul nggak?
Coba lihat orang tua di rumah yang udah 70-an tahun diam aja, banyak denger. Nah, dikurangi perkataan, kemampuan berkata-katanya, komunikasinya dikurangi. Berarti kalam yang dititipkan oleh Allah dikurangi oleh Allah. Udah berapa tuh? Pendengaran, penglihatan, ilmu, kalam. Udah 4. Yang kelima, kudrat yang dititipkan oleh Allah kepada kita dikurangi oleh Allah. Umur 30-40 tahun luar biasa lincah, jalannya, larinya, geraknya. Masuk usia 60-70 tahun berkurang, kemampuan berjalannya berkurang, duduk nggak bisa lama, geser-geser berubah kaki. Dari duduk ke berdiri pelan-pelan, dari berdiri ke duduk pelan-pelan. Keluhannya sekarang banyak di lutut, kalau sujud katanya bunyi, naik dari sujud bunyi, naik tangga susah. Rumah lantai 2 dibangunnya zaman usia 30 tahun, semangat. Begitu masuk 50 tahun lantai 2 udah tak pernah dilihatin. Kenapa? Karena nggak bisa naik tangga, turun tangga. Udah kurang produktif. Kenapa? Sifat kudratnya Allah dikurangi oleh Allah yang dititipkan ke kita. Nah, karena kemampuan kita dikurangi, kekuasaan kita dikurangi Bapak Ibu, maka kehendak kita juga dikurangi. Kehendaknya sudah menyesuaikan dengan kemampuannya. Umur 30 tahun, 40 tahun diundang pesta, habis maghrib pestanya jalan. Masuk 57, 58, 60, 70 udah malas keundangan. Karena kemauannya dikurangi. Kenapa? Karena kemampuannya sudah terbatas. Itu udah 6. Yang terakhir diambil oleh Allah adalah hayat, kehidupan. Jadi yang 6 itu sekarang sudah berkurang buat kita semua. Dari kita sudah dikurangi oleh Allah. Terakhir yang diambil oleh Allah adalah kehidupan. Nah Bapak Ibu, makanya tadi Allah bilang, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afidah. Yang terakhir itu yang penting kalau begitu, apa itu? La'allakum tashkurun. Maka kita banyak bersyukur. Kita hidup ini dengan nikmat Allah. Kita fakir. Fakir itu kita bergantung sama Allah. Nah kemudian bagaimana melihat dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, berirodah dengan irodahnya Allah, berkudrah dengan kudrahnya Allah, berilmu dengan ilmunya Allah, berkalam dengan kalamnya Allah, hidup dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah. Nah kenapa kita sombong? Jadi banyak orang sombong. Sombong itu apa definisinya Bapak Ibu? Sombong itu definisinya merasa paling pintar, paling hebat, paling suci, paling kaya. Nah biasanya kalau sudah punya perasaan paling, meremehkan orang lain. Kalau sudah meremehkan orang lain, susah mendengar nasihat. Nah itu ciri orang sombong. Ini kalau ini insya Allah bukan orang sombong di depan saya. Kenapa? Karena datang ke sini minta dinasehati. Kan itu dengar tausiah itu berarti kan dengar nasihat. Nah kalau orang sombong itu nggak mau dengar nasihat. Jadi kalau ada kiai nggak mau dengar nasihat, ada ustadz nggak mau dengar nasihat, dia sombong. Karena punya perasaan hanya dia yang bisa ngasih nasihat itu sombong. Merasa paling suci itu sombong, merasa paling benar itu sombong, merasa amalnya paling diterima oleh Allah itu sombong, merasa paling soleh itu sombong, merasa paling kaya itu sombong, merasa berbeda itu sombong, merasa terhormat itu sombong, merasa paling pintar itu sombong. Nah biasanya kalau sudah seperti itu selalu remeh kepada orang lain. Kalau sudah remeh kepada orang lain biasanya nggak mau dengar nasihat.
Rasulullah SAW bilang apa? Kalau ada sedikit kesombongan pada diri kita, maka kita tidak akan masuk ke dalam surga. Dan itu dijelaskan oleh Allah juga dalam Al-Quran. Wala tusakhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Misalnya saya, Pak Haji Wafid, Pak Lurah, Pak Sanusi berempat ngobrol. Ini masing-masing punya perasaan. Ini saya bukan perasaan ya. Ini saya Ustadz, ini Lurah, ini Ketua DKM, ini Ustadz. Tiba-tiba 2 orang duduk bergabung. Yang 4 tetap ngobrol, saling tatap-tatapan, ngobrol. 4 orang ini aja yang saling berdiskusi. Padahal ada 2 orang di sini nggak dianggap ada. Dalam hati saya, ini orang nggak level. Nah itu sombong itu. Nah itu namanya tusakhir khaddaka linnas. Kamu memalingkan wajahmu dari manusia ya. Itu nggak boleh. Maka pakai wala. Jangan kamu palingkan wajahmu. Wajah itu bukan wajah ini, hatimu dari manusia itu karena kamu merasa hebat. Wala tamshi fil ardi marha. Kamu jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sombong itu pakaian Allah. Makanya Allah al-mutakabbir. Sifat sombong itu merusak persahabatan, sifat sombong itu merusak persaudaraan. Maka banyak cerita. Dulu baik Ustaz, setelah dia udah jadi jenderal, tegur aja susah. Ditegur aja nggak respon. WA nggak dibalas. Dulu baik Ustaz, setelah dia jadi anggota dewan, susah. Dulu dia bukan siapa-siapa, orang sering dia ke tempat saya. Sekarang udah hebat kaya raya, di WA susah Ustaz. Jangan apa yang mau disombongkan. Kembali tadi ke penciptaan manusia. Apa yang mau disombongkan? Dari tanah diciptakan ke tanah dikembalikan. Coba. Bapak Ibu pergi ke tanah Kusir itu. Saya kalau mau ziarah, udah Allah itu adik saya dimakamkan di tengah. Jadi karena dimakamkan di tengah, saya suka menelusuri jalan di antara pemakaman. Terus saya lihat nama-namanya, ada jenderal-jenderal di situ, ada anggota dewan di situ, ada ulama di situ, ada artis di situ, ada guru besar di situ, profesor, ada segala macam di situ. Coba dari tanah diciptakan ke tanah dikembalikan. Terus apa yang disombongkan? Maka kata Allah, wala tamshi fil ardi marha. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah kalau gitu dengan nikmat yang 7 tadi, nikmat utama, sebenarnya nikmat itu banyak. Tapi Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat-nikmatku, kau tidak sanggup menghitungnya. Makanya Allah tidak meminta Bapak Ibu menghitung nikmat, tapi Allah meminta Bapak Ibu untuk mensyukuri nikmat. Nah, itu nikmat-nikmat besar tadi. Kalau masuk nikmat iman Islam, ya itu nikmat-nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita. Nah, bagaimana kita sombong dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita? Maka dengan nikmat-nikmat itu, Bapak Ibu, dengan nikmat-nikmat itu, apa yang harus kita lakukan? Berbuat kebaikan. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW bertanya tentang 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama ditanya oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, ma huwal Islam, wa ma huwal iman, wa ma huwal Islam. Wahai Muhammad, apa itu Islam? Rasulullah SAW mengatakan Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian
sholat, puasa, zakat, haji. Wa ma huwal iman? Kata malaikat Jibril alaihissalam, al-iman itu iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadarnya Allah baik dan buruknya. Maksudnya dengan nikmat-nikmat itu, ini yang harus kita lakukan. Apa yang terakhir? Ma huwal Islam ya Muhammad? Apa? Ma huwal ihsan ya Muhammad? Kata Rasulullah SAW, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Jadi dengan nikmat yang Allah berikan tadi, dengan seluruh nikmat, wabil khusus dengan 7 nikmat utama yang akhirnya dengan 7 nikmat itu kita bisa menjadi sesuatu tadi itu, maka tugas kita berbuat ihsan. Ihsan itu kesadaran tertinggi akan hadirnya Allah, kesadaran tertinggi bahwa kita dilihat oleh Allah. Beribadah itu bukan karena pencitraan, beribadah itu karena keikhlasan kita kepada Allah. Makanya di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Bapak Ibu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat dzalika dinul qayyim wa dzalika dinul qayyim. Jadi manusia itu diperintahkan untuk ikhlas di dalam kehidupannya, dalam sholatnya, dalam zakatnya. Itulah agama yang lurus. Ya, itulah agama yang lurus. Berarti pada saat kita sholat, level tertingginya itu keikhlasan kita itu terkait dengan engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Berbuat baik kepada siapapun itu juga karena Allah. Beribadah kepada Allah karena Allah, disaksikan oleh Allah. Berbuat baik kepada siapa? Karena Allah. Karena punya keyakinan bahwa kita disaksikan oleh Allah. Di Quran surat 28 ayat 77, surat Al-Qasas. Kita lihat di situ. Wa bataqi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Kejarlah kehidupan akhiratmu, jangan kau lupa dengan duniamu. Ada wa ahsin. Wa ahsin apa tadi? Berbuat ihsanlah. Berbuat ihsanlah. Apa ihsan tadi? Engkau menyembah Allah, engkau beribadah. Ibadah itu semua aktivitas hidup kita ya, termasuk ya. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakin Allah melihatmu. Maka berbuat baiklah kamu, berbuat ihsanlah kamu dengan kebaikan yang diberikan Allah kepadamu. Ada di ayat yang lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini apa? Ihsan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa imma yablughanna al-kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah perintahkan kepadamu agar tidak menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana. Jadi hubungan manusia tertinggi itu berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Ihsan kepada orang tua, berbakti sama orang tua itu
dengan meyakini bahwa Allah menyaksikan bakti kita buat orang tua kita, berarti ikhlas, harus diikhlaskan berbakti sama orang tua. Jika salah satu dari keduanya, jika keduanya atau salah satu dari keduanya sudah mencapai usia tua, usia renta, jangan katakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ya, jangan membentak, menyenggak. Ya. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Bapak Ibu, bicara itu dalam konteks Al-Qur'an, ucapan yang mulia, qawlan karima. Ucapan yang benar, qaulan ma'rufah. Ucapan yang baik mengandung kebenaran, qaulan sadida. Ucapan yang punya nilai, punya bobot, qaulan baligha. Ucapan yang lembut, qaulan layyina. Jadi kalau udah belajar ini, belajar tauhid tadi, perkataan milik siapa? Allah. Jadi kalau berkata-kata nyakiti orang, kita dosa. Nah, ini perkataan suci. Allah itu kan kalam itu kan suci. Dipinjemin ke kita kalamnya, terus untuk ngomongin porno, untuk memfitnah, untuk bergibah, untuk berkata keji. Nah, berarti kita dipinjamkan sesuatu yang suci, bagian dari kesucian Allah, kalamnya Allah, tapi kita gunakan untuk yang kotor. Maka ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Nah, perkataan baik itu jadi gini. Kalau kita tadi nikmatnya sudah dikurang-kurangi oleh Allah, berarti kita semakin dekat dengan kematian, harus hati-hati dengan perkataan. Kalau mau berkata-kata, perkataan qaulan karimah, ucapan yang mulia. Jadi sekarang kalau udah seperti ini, banyak ngomong yang hal-hal mulia saja, sama memuliakan orang lain. Qaulan sadida, ucapan yang baik-baik saja, mengandung kebenaran. Qaulan ma'rufah, ucapan yang mengandung kebenaran. Qaulan baligha, nasihat-nasihat, ucapan yang bernilai. Tutur katanya harus lembut. Qaulan layyina, karena perkataan itu titipan Allah. Sifatnya kalau yang dimiliki oleh Allah berarti sifatnya apa? Suci. Nah, dipinjemin ke kita, kenapa jadi kotor? Penglihatan sifatnya apa? Suci, al-basar. Dipinjemin ke kita, melihat apa yang kotor. Sama, suci milik Allah, dipinjamkan ke kita, mendengar yang kotor. Ilmu suci milik Allah, dipinjemin ke kita. Nakal-nakalin orang, nipu orang, bohongin orang, dengan ilmunya bersiasat. Ilmu dikasih oleh Allah, dipinjemin ke kita. Ilmunya dipakai untuk yang kotor. Kehendak milik Allah suci, dititipkan ke kita. Dititipkan ke kita untuk apa? Biar kita berkehendak bisa sukses, berkehendak bisa bahagia, berkehendak bisa membahagiakan keluarga, berkehendak bisa menyekolahkan keluarga, berkehendak untuk hidup lebih baik. Nah, kehendak yang liar dikontrol. Kenapa? Dengan apa? Kehendak milik Allah. Kenapa aku berkehendak untuk yang kotor? Kehendak berbuat pengen korupsi, nah, itu kehendaknya jelek itu. Kehendak pengen bahagia di atas penderitaan orang lain, kehendak milik Allah suci.
Jadi kita ini nggak bertanggung jawab dengan apa yang diberikan oleh Allah. Padahal diberikannya juga cuma sebentar, sampai kurun waktu yang terbatas. Coba lihat, pernah lihat orang meninggal kan? Begitu nyawanya sudah keluar, dia nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, nggak berilmu, nggak punya keinginan, nggak punya kekuasaan, nggak mampu bicara, dan dia nggak punya kehidupan. Yang tujuh diambil semua oleh Allah. Jadi kita ini bergantung kepada Allah, sangat bergantung kepada Allah. Nah, maka tugas kita berbuat baik, tugas kita beribadah. Pertama, ibadah kita kepada Allah, hablumillah. Yang kedua, ibadah kita kepada manusia. Nah, itu dalam koridor ihsan tadi. Baik kepada Allah ihsan, baik kepada manusia ihsan. Makanya tadi ada wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi berbuat ihsan kepada orang tua. Kemarin Jumat, khotib Jumat apa? Biasanya kalau sudah di akhir khutbahnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi. Allah memerintahkan kamu berbuat adil, berbuat ihsan, dan melarang kamu berbuat keji, berbuat mungkar dan keji. Jadi ihsan. Jadi ihsan itu jati diri kita, Bapak Ibu. Ya, ihsan itu jati diri kita. Nah, coba surat Ali Imran 133, 134. 133 dan seterusnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah untuk orang bertakwa. Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang, ketika sempit. Wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan marah. Wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Ihsan perbuatannya, muhsin manusianya. Allah menyintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Jadi ihsan itu kesadaran tertinggi bahwa Allah membersamai aku, bahwa Allah melihat aku, bahwa aku diawasi oleh Allah. Jadi dengan nikmat-nikmat yang tadi, Bapak Ibu, kita tidak boleh berkhianat kepada yang memilikinya. Kita dipinjamkan sesaat, ada yang dipinjamkan cuma sampai 30 tahun, ada yang dipinjamkan sampai 40 tahun, ada yang dipinjamkan sampai 50 tahun, ada yang dipinjamkan 60 tahun, ada yang dipinjamkan 70 tahun, ada yang dipinjamkan 84 tahun, jarang sampai 100 tahun. 90 tahun masih ada 1-2 dipinjamkan oleh Allah. Berarti kalau gitu, ketika yang dipinjamkan tidak ditempatkan oleh kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, itu berarti pengkhianatan terbesar kita kepada Allah. Jadi sekarang tuh mulai kalau jalan, kalau sholat, kalau apa ini, sama basar kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat. Aku mendengar dengan pendengaran Allah. Nanti begitu Bapak Ibu sadar, aku mendengar pendengaran Allah, begitu ada orang yang pengen gibah, hindari. Maaf ya, langsung aja orang dengar pendengaran Allah. Aku melihat dengan penglihatan Allah. Begitu lagi scroll HP, kan HP sekarang macam-macam di sini. Lagi scroll gini, perempuan
Nah, aku melihat dengan penglihatan Allah. Masa penglihatan Allah suci, aku melihat yang tak suci. Aku mendengar dengan pendengaran Allah, aku melihat dengan penglihatan Allah. Sambil jalan, kemana aja. Aku berkata-kata dengan perkataan Allah. Jadi setiap mau ngomong hati-hati. Aku berilmu dengan ilmunya Allah, berarti aku tak boleh mengadalin orang. Aku nggak boleh berstrategi untuk berbuat keji dan mungkar dengan ilmunya. Aku berirodah, aku berkehendak dengan kehendak Allah, berarti aku nggak boleh punya kehendak jelek. Aku berkudrah, kudrat itu sifat Allah, tapi saya katakan aku berkudrah dengan kudrahnya Allah, berarti kemampuan aku, kekuasaan aku nggak boleh untuk hal yang keji dan mungkar. Nah, semua dari Quran sudah tinggal terakhir kehidupan. Aku hidup dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah. Terus kitanya mana? Gak ada. Maka disebut oleh banyak ulama tasawuf, sufi, kita ini fana. Kita ini gak ada. Kita ini gak ada sebenarnya. Tubuh kasar hancur kembali ke tanah, roh kembali kepada Allah. Terus kita mana? Gak ada. Terus kenapa tadi sombong? Jadi pencapaian yang kita raih hari ini bukan karena kita hebat. Jadi kalau naik mobil itu hindari perasaan sombong. Naik mobil saya bagus, kaya, saya orang kaya. Di rumah saya bagus, saya orang kaya, saya orang hebat. Bukan kita. Tadi saya katakan ulama hebat, ulama-ulama besar, kiai-kiai besar, profesor-profesor hebat di zamannya, pejabat-pejabat hebat, tentara hebat, polisi hebat di zamannya, mana itu? Dan dari tanah diciptakan ke tanah dikembalikan. Maka tugas kita tadi, kalau Allah tingkatkan ibadah kita, nanti kita sambung nih, ada sambungannya pada waktu nanti. Kalau Allah itu kita tingkatkan, namanya hablum minallah, itu melahirkan hormon bahagia yang bernama endorfin. Nanti ini secara ilmiah. Nah, panjang ini panjang juga nanti lah, butuh waktu satu kuliah subuh lagi. Ya, kepada Allah itu namanya hablum minallah, itu melahirkan hormon endorfin kepada manusia, kebaikan-kebaikan kepada manusia itu melahirkan hormon serotonin, oksitosin. Nah, kepada manusia ini nggak boleh berkhianat, nggak boleh menyakiti, nggak boleh memfitnah, nggak boleh bergunjing, nggak boleh bergibah, nggak boleh merasa hebat dan seterusnya. Maka ihsan. Nah, kalau sudah ihsan di dalam hidup kita ini ihsan saja ya. Caranya ingatnya gitu nanti. Saya cara menterapi diri saya biar nggak lihat yang aneh-aneh, nggak mendengar aneh-aneh. Saya melihat dengan penglihatan Allah, saya mendengar dengan pendengaran Allah, saya berbicara dengan kalamnya Allah, saya berilmu dengan ilmunya Allah, saya berkehendak dengan kehendak Allah, saya berkekuatan, kekuasaan, kemampuan dengan kemampuan Allah. Saya hidup dengan kehidupan Allah. Untuk mengontrol Allah itu maha suci dengan semua sifatnya, dipinjamkan ke kita sedikit, kenapa kita kotori kesucian Allah? Dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan kehendak bebas dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah berihsan, Bapak Ibu, sudah berihsan dalam banyak hal, baik hubungan kita ke Allah dan ke manusia, Al-Baqarah 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Barang siapa yang menundukkan hatinya kepada Allah disertai berbuat ihsan. Disertai berbuat ihsan. Ihsan apa tadi? Kau menyembah Allah, kau berbuat baik di dalam hidupmu seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Ya, barang siapa yang menundukkan hatinya kepada Allah disertai dengan berbuat ihsan, Al-Baqarah 112, falahu ajruhu inda rabbih, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Nah ini wala khaufun alaihim wala hum yahzanun,
Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Ini satu tema lagi. Yang kuliah subuh yang ketiga, kalau ada waktu satu tema lagi. Tapi ini cari waktu, masalahnya subuh saya juga cari waktu ya. Mudah-mudahan ada waktunya insya Allah. Satu tema lagi, apa tuh tema yang ketiga? Yang ketiga itu adalah terapi psikologi. Titik 2, kesedihan, kecemasan, ketakutan. Ternyata Allah di dalam Al-Quran sudah menegaskan orang yang berbuat ihsan dijauhkan dari rasa takut dan rasa sedih. Penyakit gangguan emosi hari ini, cemas, sedih itu mengakibatkan stres, depresi. Nah ini dunianya dunia psikologi. Nah, tapi sekali lagi semuanya dijawab oleh Al-Quran. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti cari waktu lagi, mudah-mudahan kita sehat. Ada pertanyaan? Boleh? 2 pertanyaan mungkin? Alhamdulillah sudah paham semua. Ya, alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma ihfazna wa abda'ina wa dhurriyyatina fa innaka khairul hafizin wa ansurna fa innaka khairun nasirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal yawmiyyin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syaddid sadrahum wa bazzid jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim murabba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi anha'il biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.